Fa'ulun mafailun lun mafailun fa'ulun mafailun fa'ulun mafailun. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut kepada hanca kemarin. Faqila bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilatit ta'am. Ada satu pendapat ulama memang dhaif karena wasigatul majhul madian kana au mudhari'an tadullu ala dha'fi madluliha. Kalau ada segat majhul baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari' maka menunjukkan kepada dhaif madlulnya. Jadi yang dia katakan itu lemah, tidak mempunyai dasar yang kuat. Tapi sebagai motivasi, sebagai penyemangat kita, tetap harus kita pakai. Ada satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa bi anna ilma ma yaqau ala nafsi, bahwa mengetahui suatu ilmu yang terjadi pada seseorang, terjadinya itu fi jamil ahwal, di dalam setiap tingkah, terjadinya di dalam setiap tingkah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, mengetahui ilmu untuk seluruh tingkah kita itu bimanzilatit ta'am. Ilmu tersebut sama seperti makan. Iya, kalau kita makan kan pagi, siang, sore. Bahkan kita punya mulut nih nggak pernah berhenti makan. Harus aja makan itu. Perut mah nggak bisa disembunyiin, perut mah nggak bisa dinanti-nanti. Harus, nggak bisa PR dulu lah makannya, nggak bisa. PR dulu lah makannya 3 hari, ya nyungsep. Jadi harus kalau makan. Nah, ilmu yang digunakan setiap saat itu sama dengan makan. Berarti kita belajar ilmu itu harus setiap saat. Karena dibutuhkan mengkaji tentang sholat. Karena sholat itu setiap hari, maka belajar ilmu sholat hukumnya wajib dari mulai sekarang. Karena kita wajib sholat, maka berarti kita wajib tuh mengkaji ilmu sholat, karena sholatnya tiap hari. Karena puasa itu wajib, maka mempelajari ilmu puasa hukumnya wajib. Jadi intinya, setiap ilmu yang digunakan setiap saat, maka mempelajarinya itu juga harus sedini mungkin, harus setiap saat. Sholat wajib, maka mempelajari ilmu sholat wajib. Punya akhlak baik wajib, punya akhlak bagus wajib, maka berarti mempelajari ilmu akhlak dari sekarang harus segera ngaji, harus secepatnya ngaji, nggak bisa ditunda nanti, karena mau kita pakai kan gitu. Kayak makan, nggak bisa nanti karena mau makan sekarang. Nantilah berasnya minggu depan. Orang mau makan sekarang kok.
Nah begitu juga kita kan mau sholat nih nanti siang, maka sekarang harus ngaji tentang sholat, harus tuntas tuh, karena mau sholat. Nanti siang mau kerja, mau beraktivitas, mau bisnis, maka mempelajari tentang ilmu bisnisnya harus sekarang. Kenapa? Karena sebentar lagi kita mau kerja nih. Masa kita kerjanya nanti siang, mempelajari ilmu kerjanya agar tidak bertentangan dengan hukum Allah, mempelajarinya nanti, ya kapan kan? Orang mau digunakan nanti siang, istilahnya kan gitu. Nah maka mempelajari ilmu yang untuk digunakan sekarang, maka mempelajarinya wajib sekarang. Kalau kita butuh makan sekarang, berarti makanannya harus siap ada sekarang. Ya kurang lebih seperti itulah. Kita butuh mau sholat nanti siang, maka dari sekarang harus kita siapkan tuh ilmu sholat. Kita butuh nanti mau makan, maka dari sekarang disiapkan makanannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj subuh belum wajib sholat subuh. Kenapa? Sebab belum tahu tata cara ilmu, cara sholat pun belum tahu. Sholat tuh harus kayak mana, rukun sujudnya kayak mana belum tahu. Sehingga subuh belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Karena baginda Rasul harus belajar dulu, diajari dulu oleh malaikat Jibril sholat itu bagaimana, syarat rukunnya, pembatalannya kayak mana, belajar dulu. Sehingga wajib sholat itu siang, mulai baginda Rasul sholat itu siang. Ya karena bagaimana mau sholat kalau kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana kita mau bekerja sesuai dengan aturan Allah kalau kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana kita mau makan kalau nggak ada yang dimakan? Kan istilahnya gitu. Nah maka di sini diumpamakan seperti makan. Yang labu dali kulli wahidin min dalika, yang wajib mau nggak mau kita setiap hari harus makan, berarti makanannya harus ada. Setiap hari kita harus sholat, berarti ilmu tentang sholat, ya mengetahui tentang syarat rukun pembatalannya itu wajib dari sekarang. Pak Ustadz nggak kekejar, Pak Ustadz. Yang penting kita terus belajar. Ya, yang penting kita terus menyempatkan waktu untuk belajar. Adapun belum selesai atau sudah selesai itu tergantung. Yang penting posisinya kita sedang belajar. Kalau kita sedang belajar tergolong bodohnya bodoh makdur. Kesalahan-kesalahan yang ada di dalam ibadah kita karena kita nggak tahu tapi kita sedang belajar, itu dimaaf. Kecuali kalau kita sudah nggak mau belajar lagi, sudah nggak belajar. Kesalahan-kesalahan yang ada di dalam ibadah kita tidak diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita masih belajar masih ada kekurangan di dalam ibadah, itu tidak masalah. Masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam tahap belajar. Wa ilmu ma yaqaum fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa. Adapun mengetahui suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu, yaqaum fi ba'dil ahayin, yang terjadi sewaktu-waktu, yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Seperti mana ilmu yang dibutuhkan sewaktu-waktu? Ya seperti nahwu shorof, ya itu ilmu yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Maka ilmu yang dibutuhkan sewaktu-waktu bimanzilatid dawa, sepangkat dengan obat yang yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang kita gunakannya sewaktu-waktu. Yang nggak mungkin kita tiap hari minum obat kan.
Kita minum obat pas lagi sakit, pas nggak sakit ya nggak minum obat. Nah, ilmu yang dibutuhkan sewaktu-waktu, digunakan sewaktu-waktu, itu sama dengan obat. Maka mempelajarinya itu ya sewaktu-waktu aja gitu. Sebenarnya kalau mengkaji ilmu kayak nahwu sorof seminggu 2 kali atau seminggu sekali nggak apa-apa sih ya. Yang penting judulnya udah ngaji gitu. Yang wajib mah itu ngaji fikih, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu akhlak, itu sebenarnya yang harus dinomorsatukan. Karena apa? Karena digunakan sedini mungkin. Kalau yang fardu kifayah mah sewaktu-waktu aja ngajinya nggak apa-apa ya. Seminggu sekali, atau misalnya nanti khusus di bulan apa kita pasaran ngaji ilmu nahwu, itu nggak apa-apa kayak gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau kita ngaji fikih, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu akhlak, itu mah harus setiap hari ya, harus seperti makan setiap hari. Makan kan setiap hari, maka ngaji-ngaji ilmu-ilmu kayak fikih, tauhid, akhlak itu harus setiap hari. Nah, seperti itu. Jadi ilmu yang digunakan sewaktu-waktu sama seperti obat. Jadi sewaktu-waktu aja digunakannya. Berarti mempelajarinya sewaktu-waktu juga nggak masalah. Nggak sampai dosa kita ya. Misalnya sebulan sekali ngaji ilmu nahunya, nggak dosa enggak. Yang penting jangan sampai nggak ngaji gitu. Kalau di pesantren nggak ngaji ilmu nahwu sorof ya, namanya bukan pesantren. Kalau pesantren nggak ngaji kitab kuning, bukan pesantren. Ruhnya pesantren tuh ngaji, ruhnya pesantren tuh kitab kuning. Kalau pesantren nggak ngaji kitab kuning, ya namanya bukan pesantren. Jadi ruhnya pondok pesantren itu adalah kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama, kitab-kitab para mujtahid yang sudah dipasak dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kitab kuning itu bukan menyaingnya Al-Quran. Kan ada yang berpendapat, ngapain kita ngaji kitab-kitab kuning, langsung Quran hadis saja. Atau Quran hadis mah istilahnya bahannya Quran hadis. Ibarat makanan tuh masih bahan, masih beras. Ya nasinya tuh masih beras, ikannya itu ikannya belum dimasak, masih mentah, bahan. Kalau Quran hadis mah bahan. Sayurnya belum dimasak, kan belum enak karena masih bahan. Nah, sedangkan fatwa ulama, terutama ulama mujtahid, itu adalah ibarat makanan yang sudah matang, sudah bisa dimakan. Kalau kita makan beras, makan ikan mentah, makan sayur yang masih belum dipasak, enak gak? Ya nggak enak lah. Dipasak sendiri Pak Ustadz. Jadi kita memasak sendiri Pak, memasak Al-Quran dan hadis sendiri, nggak usah ngikutin ulama. Ya istilahnya gini, udah ada makanan yang tinggal makan, kita mau masak sendiri kan nggak masuk akal. Belum tentu masakan kita lebih enak daripada masakan yang sudah ada. Bahkan bisa jadi nggak enak masakan kita, bahkan bisa jadi kita salah masaknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Quran dan hadis bahan yang sudah dipasak oleh ulama mujtahid.
Karena yang tahu tentang hukum Al-Quran dan hadis, yang bisa memasak Al-Quran dan hadis hanya mujtahid. Sedangkan mujtahid itu adanya hanya dari kurun ketiga ke sana. Definisi mujtahid adalah manijtama al-ulum wal funun wal mazaya wa kana fi qarni tsalis ila sahabat. Itu definisi mujtahid. Jadi mujtahid itu manijtama al-ulum, orang yang kumpul segala macam ilmu pada dia. Jadi ilmu apa aja dia kuasai. Ilmu fikih, tauhid, ma'ani, bayan, bade, nahwu sorof, mustalahat hadis dan segala macam dia kuasai. Semua ilmu dia kuasai, wal funun, semua ilmu dia kuasai, wal mazaya, kehebatan dia punya. Wa kana fi qarni salis ila sahabat, dan adanya mujtahid itu dari kurun ketiga ke sana, ke sahabat. Sahabat, tabiin, atba tabiin. Jadi dari atba tabiin ke atas. Kalau dari atba tabiin ke sini sudah nggak ada mujtahid. Tidak sah jadi mujtahidnya. Kalau ada yang ngaku-ngaku sekarang ngaku jadi mujtahid, namanya mujtahid kesiangan. Dia ngaku-ngaku jadi mujtahid, udahlah nggak usah pakai kitab-kitab ulama salaf tuh, udah nggak zaman, pakai Quran hadis aja. Emang dia mujtahid? Emang dia hidup di zaman sahabat? Sekarang mah kita hidupnya udah di zaman now, di tahun 2023. Udah nggak bisa kita mau memasak Al-Quran, karena nggak bakal becus, nggak bakal bisa. Maka pakailah fatwa ulama yang mana mereka sudah diakui keilmuannya, diakui kehebatannya, dan seluruh hukum-hukum yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, semuanya sudah dipasak oleh para ulama. Kita tinggal mau ngajinya aja sebenarnya. Yang penting mau ngaji sekarang ini sudah enak. Ulama sudah menyiapkan, menyajikan istilah makanan tuh tinggal makan. Ya, kita nggak usah susah-susah nyari dari Al-Quran tuh syarat, rukun, batal sholat. Gak usah susah-susah. Udah oleh ulama sudah dienakin, udah dibikin oleh ulama nih, syarat sholat ini, rukun sholat ini, ya, pembatalannya ini. Dari mana pengambilannya? Dari Quran. Bukan bikin-bikin sendiri. Dan untuk bisa sampai kepada hukum, bisa dapat rukun, syarat, pembatalan sholat, itu nggak salah-salah. Para ulama tuh punya bekal ilmunya, ngajinya, ada yang sampai 40 tahun ngajinya, dan ngajinya nggak kayak kita. Ulama dulu mah ngajinya nggak kayak kita. Ulama dulu mah tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Ulama dulu makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan. Jadi bedanya kita sama ulama dulu dikit bedanya. Ulama dulu makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan. Ulama dulu mah tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Gimana? Ulama dulu mah tidurnya aja ditikar bantalnya kelapa, tidur dikit, bangun mak ngapal. Tidak ada hari tanpa ngapal. Ulama dulu. Lah kita mondok, bantalnya cari bantal yang mahal tuh, kasurnya kasur yang mahal. Allahu Akbar. Beda ngaji kita dengan ulama dulu, beda. Ya hasilnya ya beda lah. Ulama dulu mah masya Allah makannya itu, ada ulama tuh yang makannya seminggu sekali, ada yang makannya sebulan sekali, masya Allah. Kerjanya apa? Setiap hari ngaji ngapal, ngaji ngapal. Tidak ada waktu yang kosong.
yang terlewatkan tanpa dipergunakan untuk ngaji. Wajar kalau mereka menjadi mujtahid. Gitu ya. Wa ilmun nujumi bimanzilatil marad. Adapun ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Kalau orang lepas pusernya hari Senin, maka nanti matinya hari Senin. Ya ilmu-ilmu kayak gitu tuh, ya. Ilmu-ilmu kayak gitu. Kalau misalnya dia namanya Anu, nikah sama si Anu nggak bakal bener, gitu. Kalau yang rambutnya jog-jog, wataknya seperti ini. Terus kalau yang tanda di tangan tuh ada garis, ini tanda ini, tanda ini. Nah itu adalah ilmu perbintangan, ya. Ilmu peramalan, kalau ilmu bintang tuh ngeramal. Oh kamu copot pusernya hari apa? Hari Senin. Ah matinya hari Senin kamu. Allah Pak. Kayak dia Tuhan aja. Oh kamu karena kamu bintang Saor maka nanti kamu jodohnya dengan Anu. Wih kayak Tuhan aja. Ilmu-ilmu peramalan disebut dengan ilmu nujum, itu bimanzilatil marad, sepangkat dengan sakit, sepangkat dengan penyakit. Ya sama dengan orang yang cari penyakit. Kalau dia mau ngeramal-ramal kayak gitu tuh cari penyakit. Fata'allumuhu haramun, mempelajari ilmu perbintangan, ilmu peramalan seperti itu hukumnya haramun, haram. Li'annahu yudhiru, sebab membahayakan. Walayanfa'u, dan gak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya coba? Gak ada manfaatnya kayak gitu tuh. Beramal-ramal begini. Nanti kamu bakal ini. Ya emang yang menentukan itu dia, tukang ramal apa? Ya. Terus kalau misalnya kamu pengen menghindari itu, kamu harus melakukan ini. Ini kan berbahaya ya kayak gitu. Ujung-ujungnya orang percaya sama tukang ramal, nggak percaya sama Allah. Sedangkan wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mungkin. Kita mau lari dari ketentuan Allah, dari takdir Allah, itu tidak akan mungkin bisa. Iya. Kalau diramal-ramal itu kan seolah-olah pengen lari dari ketentuan Allah kan. Coba nih saya diramal nih, kayak mana nih supaya hidup saya semakin baik nih. Oh begini kamu harus melakukan ini. Jadi nggak usah tuh ya kita datang ke tukang ramal, minta diramal ini, nggak usah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mau bisa lari dari ketentuan Allah. Sehebat apapun kita lari dari ketentuan Allah, kita tidak akan pernah bisa. Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki sudah ditentukan. Ya, jodoh sudah ditentukan, kematian pun sudah ditentukan. Jadi nggak perlu kita repot-repot, capek-capek datang ke tukang ramal, minta diramal, terus syaratnya begini, nggak perlu. Ya, dah lebih baik fayam bagi likulli muslimin ayastagila fi jami'i awqatih. Lebih baik kita menyibukkan diri kita untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, bidzikrillah ta'ala, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah setiap ucapan yang ada lapan Allahnya, itu adalah zikir. Zikir itu setiap nyebut asma Allah, nama Allah yang 99 kita sebut. Setiap ucapan-ucapan yang ada nama Allahnya, baik lafaz Allah, lafaz Rahman, lafaz Rahim,
itu tergolong daripada zikir. Jadi zikir mah nggak usah banyak-banyak. Allah juga nggak apa-apa. Allah, 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 Allah. Pengen agak panjang lagi, subhanallah. Lebih panjang lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya dan seterusnya. Banyakin waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama yang paling barokah adalah nama Allah. Ketika kita sebut nama Allah, insya Allah melimpah barokah kepada kita. Maka kalau pengen lepas dari segala masalah, banyakin zikir aja sama Allah ya. Banyakin zikir kepada Allah, insya Allah hidup kita akan tenang. Cobalah kita banyakin zikir. Ditingkatkan tuh, yang biasanya zikiran tuh cuman subhanallahnya cuman 33, kalau pas sholat sendirian dibanyakin tuh ya, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Orang yang banyak zikir tenang, tentram. Kenapa? Karena memang lafaz Allah itu, nama Allah itu membawa barokah. Kita akan dipenuhi oleh barokah. Badan kita tuh akan penuh dengan barokah. Cuman dikirnya jangan lewat lisan aja, masukin ke dalam hati. Hati kita juga harus ikut dikir. Ya. Bahkan boleh kita dikir di dalam hati. Kalau dikir Naksabandiyah ya, dikir tarekat Naksabandiyah itu lafaz Allah. Dan harus diucapkan setiap saat, setiap detik kita harus mengucapkan lafaz Allah. Walaupun tidak di dalam lisan, di dalam hati harus kita ucapkan ya. Setiap detik kita ucapkan lafaz Allah, 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 Allah. Bahkan menjadi aulia ilah, menjadi wali Allah, itu tidak boleh berhenti zikir walaupun 1 detik. Syarat menjadi aulia ilah gak boleh berhenti zikir kepada Allah. 1 detik tidak zikir kepada Allah, maka lepas, copot makom kewalian. Jadi syarat nomor 1 tuh kalau zikir bayar. Pengen jadi wali Allah, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, syarat utama jangan pernah lepas dari zikir kepada Allah. Sebab kita akan terlindungi dengan kita terus berzikir kepada Allah. Menurut satu keterangan, Nabi Adam bisa tergoda oleh belis di surga sehingga dia memakan buah khuldi, karena menurut satu keterangan karena dia lupa berzikir kepada Allah. Jadi sedetik saja kita lepas dari berzikir kepada Allah, setan akan masuk. Setan punya kesempatan untuk menggoda kita. Tapi kalau kita terus berzikir kepada Allah, tidak ada celah, tidak ada waktu, tidak ada tempat bagi setan untuk menggoda dan menyetir hati kita. Maka perlu tuh zikir ya. Belajar. Waktu kosong tuh jangan sampai kosong banget hati kita. Harus selalu berzikir, harus selalu ingat kepada Allah. Kalau waktu ngobrol mah enak ya. Kalau waktu ngobrol mah aman gitu. Atau waktu ngaji aman, yang penting mau ngedengerin ustadz. Tapi pas waktu kosong nih, kadang-kadang semua masalah akan kumpul di sini. 1 juta masalah kita akan kumpul di sini. Akhirnya ujung-ujungnya melongo. Udah melongo ujung-ujungnya kesurupan. Ya. Jadi di waktu kosong, di waktu diam, setan itu akan gampang untuk menggoda kita. Setan itu menggoda manusia itu dengan 2 ya. An-nasu idza takallama sawasahu bil ghibah wa idza sakata sawasahu bil lau. Manusia itu kalau dia banyak ngomong, setan akan menggoda seseorang dengan melakukan ghibah. Makanya kalau orang banyak ngomong tuh banyak ngomongin orang. Ya, kalau dia nggak ingat kepada Allah, kalau dia lupa zikir kepada Allah. Kalau orang banyak ngomong, ya, makanya ngomong tuh seperlunya aja.
Kalau orang ngobrol itu udah 2,5 jam udah hancur. Sebab ngomong itu yang lurus cuma 5 menit, 2,5 jam bengkok kemana-mana. Iya, ngobrol 2,5 jam, ngobrolin apa, woi? 2,5 jam. Pasti ada ngomongin orangnya itu. Kalau orang itu diam, maka setan akan menggoda manusia dengan lau-lau, berhayal, sejuta hayalan, penghayal tingkat tinggi. Kalau saya punya duit, mau saya pakai modal usaha. Kalau sudah usaha, saya bisa meningkatkan usaha saya. Dapat untung, saya jadikan modal lagi. Dapat untung, saya jadikan modal lagi. Mau saya perbesar ke modal saya. Kalau saya sudah punya usaha, sudah punya penghasilan besar, saya jadi orang kaya. Udah kaya, saya mau beli mobil. Udah beli mobil, saya pengen beli tanah sebanyak seluas-luasnya. Udah beli tanah seluas-luasnya, Pak. Saya pengen beli kereta. Udah kebeli kereta, saya mau beli pesawat. Udah kebeli pesawat, lihat langit ada yang jual nggak ya? Orang kalau sudah banyak diem, banyak ngelamun, akan menjadi seorang penghayal yang besar. Dan itu tandanya kalau orang sudah seperti itu, dia sudah terkena perangkap setan. Orang mah sudah kemana ikhtiar, dia masih ngelamun, masih berhayal mah tidak akan pernah merubah nasib, mas. Makanya penting zikir kepada Allah, mengingat Allah di dalam setiap saat kita, supaya kita tidak diganggu setan. Kemudian kita harus menyibukkan diri dengan doa, banyak berdoa. Doa mah nggak perlu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, ya. Dan orang berdoa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah nanti atau kapan, besar dan kecilnya tergantung. Tapi kalau kita sudah mau berdoa, pasti ud'uni astajib. Astajib itu bahasa fi'il amr, menunjukkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya berdoa terus nggak diijabah oleh Allah. Ijabah doa mah nggak sekarang, bisa nanti, ya, ketika kita sudah tua. Bisa juga doa kita itu sebagai penebus daripada dosa, ya, bisa jadi. Pakai nebus dosa dulu tuh. Setelah ditebus dosa, sudah bersih, baru diijabah. Ustadz, saya ini perasaan nggak pernah melakukan dosa, Ustadz. Doa saya dulu nggak diijabah. Apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berdoa, kemudian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu sebetulnya sudah jawaban daripada doa kita sebetulnya. Makanya jangan menghilangkan, jangan mentiadakan. Ya, mungkin bisa jadi karena dengan berkahnya dia berdoa terus, dengan berkahnya dia belum diijabah doa, sehingga dia terus berdoa. Ternyata doa itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hikmahnya, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hikmah. Allah belum mengijabah sehingga kita berdoa terus. Justru dengan tidak diijabah tuh, dengan kita berdoa terus itu, sebetulnya itu jawaban dari doa kita. Sebetulnya itu adalah nikmat yang Allah berikan. Makanya ada ulama tuh yang ketika dia berdoa langsung diijabah, dia langsung nangis. Ya Allah, engkau bencikah engkau kepada saya? Kenapa doa saya langsung engkau ijabah, ya Allah? Karena orang itu biasanya kalau ngedoa langsung diijabah, begitu sudah diijabah nggak ngedoa lagi deh. Ada ulama tuh yang berdoa nggak mau diijabah. Kenapa? Karena dia pengen menikmati daripada doa yang dia lakukan.
Kita mah doa itu pengennya langsung diijabah aja ya, nggak diijabah langsung berhenti ngedoanya. Padahal nggak usah berhenti doa terus ya. Wa tadarru, kita harus selalu dan selalu tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, yang punya kekuasaan hanya Allah. Kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa. Kita punya kemampuan. Kemampuan itu diberi oleh Allah. Ya. Kita punya pangkat, jabatan, pemberian Allah. Punya ilmu, pemberian Allah. Maka harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Quran, harus menyibukkan diri dengan banyak membaca Al-Quran. Istiqomah dengan membaca Al-Quran. Walau enggak banyak tapi istiqomah. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Amal yang paling baik itu adalah yang istiqomah. Ya. Kita baca Quran, sekali baca Quran 1 juz, tapi sebulan nggak baca-baca. Itu kurang bagus. Tiap hari baca, nggak usah banyak-banyak, 1-2 ayat, tapi istiqomah tiap hari kita baca Quran. Syukur-syukur banyak istiqomah. Semakin kita banyak berbuat, maka akan semakin banyak juga barokahnya. Orang yang melakukan hal lebih, maka penghasilannya pun akan lebih. Wasodakot, kita harus banyak bersodakoh ya, karena sodakoh itu ada fi ahlil bala, bisa menolak bala. Orang yang rajin bersodakoh mah, insya Allah tertolak bala. Makanya kalau kita mau bepergian sedekah ya, supaya tertolak bala. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa, dan kita harus terus memohon kepada Allah supaya diberikan ampunan dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Karena manusia mah ya kadang-kadang banyak lupa melakukan dosa, kadang-kadang nggak merasa dia berdosa. Ini yang paling berbahaya. Kalau kita dosanya itu kita ingat mah enak ya. Kita punya dosa, pernah melakukan dosa, kita ingat enak, langsung tobat. Kalau kita dosa sama kawan langsung minta maaf. Kalau kita punya utang sama kawan, kita bisa langsung bayar. Tapi yang kita nggak ingat ini, yang kita nggak sadar ini nih, yang berbahaya nih. Ya, kita punya hutang. Kalau yang besar suka ingat ya, yang kecil kadang-kadang yang nggak ingat. Makanya hutang kecil dengan hutang besar lebih berbahaya hutang kecil, karena mudah dilupakan. Kalau kita punya hutangnya kecil tuh mudah dilupakan. Makanya saya daripada punya hutang kecil, mendingan punya hutang besar sekalian. Hutang 1.000 itu sering mudah lupanya ketimbang hutang 100.000. Kan kalau utang 100.000 mah kitanya lupa, orangnya suka nagih kan. Kan gede. Kalau utangnya kecil mah kitanya lupa, orang yang kehutangan juga nggak malas mau nagihnya lah 1.000 ini. Padahal di akhirat tetap aja dituntut itu. Ustadz kan udah diikhlasin sama orang. Iya, orangnya ngeikhlasin, orangnya dapat pahala. Kitanya tetap di akhirat. Namanya utang harus bayar ya. Orang yang mati syahid, dia mau masuk ke surga, di stop dulu di pintu surga. Kalau dia punya hutang. Makanya jangan kebanyakan hutang, woi. Mending bayar. Lupa, kadang-kadang sengaja ngaja supaya lupa. Biar lupa, dibiar-biarin. Pokoknya kalau nggak ditagih, mah nggak dibayar-bayar. Nunggu ditagih. Mohon ampunan dari dosa, wal afiyah, mohon diberikan kesehatan di dunia dan di akhirat. Sehat di dunia ya artinya
nggak sakit-sakitan terus, karena kalau kita sakit-sakitan kan ibadah juga terganggu. Gimana kita mau ibadah dengan istiqomah kalau kita sakit-sakitan terus? Maka mohon diberikan kesehatan di dunia, di akhirat mohon juga diberikan kesehatan. Emang di akhirat ada sakit Ustaz? Ya jelas. Kalau kita diuber-uber terus sama dosa kita, sakit kita, ya kan? Di alam kubur kita dikejar-kejar terus sama api neraka, dikejar-kejar terus sama dosa kita, sakit kita. Maka mohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Liyasunahullahu ta'ala anil bala, terhindar dari bala, terhindar dari mara bahaya. Tetap harus banyak berdoa. Ayo tak ijazahin nih dari guru, udah boleh. Yang belum punya, yang udah oke, udah diijazahkan itu. Doa lidafil bala ditulis. Allahumma kshif anna. Kalau memang udah ya udah tak ijazahin tuh. Tapi dihafal. Kalau belum ditulis. Jarang-jarang kamu dikasih ijazah. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' annal balaa. Allahumma kshif anna. Allahumma kshif anna udah. Wasrif anna wadfa' annal bala. Wadfa' annal bala wal waba. Wadfa' annal bala wal waba'a wal fakhsya'a wal qahta'a udah wal fitana wal mihana wal humuma wal kuruba wal ahzaba wasyadaida wasyarral a'da'i wasyarral hasidin. Itu doa supaya terhindar dari bala, dari mara bahaya ya. Sebab fa inna man ruziqad du'a lam yahrumil ijabah. Sebab orang yang diberi rizki hobi berdoa, setiap habis sholat berdoa, mohon dihindarkan dari segala macam mara bahaya, maka orang yang rajin berdoa, maka lam yahrumil ijabah, tidak akan terhalang dari ijabah. Orang yang sudah rajin berdoanya mah udah aman dia, ya. Jadi tanda orang yang mau diijabah itu tandanya dia rajin berdoa. Tanda orang yang bakal mendapatkan ijabah tuh tandanya dia rajin berdoa. Tanda orang yang gak dapat ijabah tuh dia malas berdoa. Makanya rajin tuh berdoa, istiqomahkan berdoa. Gak usah mikirin ijabahnya, gak usah. Sebab ijabah mah itu sudah janji Allah, ya. Itu hak Allah itu mah. Itu marah apa namanya? Bagian Allah itu mah. Untuk ijabah. Kewajiban kita tuh cuman berdoa aja, ya. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah. Ijabahnya milik Allah itu mah. Pokoknya kita rajin berdoa. Orang yang rajin berdoa tidak akan terhalang dari ijabah. Ustaz, tadi kan katanya takdir itu tidak akan pernah berubah.
Dengan hal apapun tidak akan pernah berubah. Hatta dengan doa pun tidak akan pernah berubah. Apakah benar? Benar. Lah terus apa fungsinya berdoa? Oh, fungsinya berdoa itu adalah untuk ngurang-ngurangin, ya, untuk memperingan. Pain kanal bala muqaddaron yusibuhu la mahalata. Takdir mah nggak pernah bisa berubah. Kalau orang itu sudah ditakdirkan nanti hari Minggu jam 12 siang dia bakal ketabrak mobil, ya tetap ketabrak, nggak bakal pernah bisa untuk tidak ketabrak, pasti ketabrak. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau orang tuh rajin berdoa, ya pokoknya dia tuh ngedoa terus siang malam berdoa, ya Allah lindungi saya dari berbagai macam mara bahaya ya Allah. Begitu hari Minggu jam 12 ketabrak mah ketabrak, cuman walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaih, cuman diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya seharusnya ketabrak, wah parah bener, karena rajin berdoa, alhamdulillah. Begitu ketabrak tuh cuman lecet-lecet doang, ya, motor juga cuman bungsut doang, kitanya nggak apa-apa, cuman dikit doang gitu, cuman bungsut dikit gitu, nggak parah, nggak, aman, alhamdulillah. Ya itulah barokahnya kita rajin berdoa, diperingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun misalnya kita kena musibah, ya, kalau orang yang rajin berdoa nanti akan dikasih sabar oleh Allah, ya, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih tabah di dalam menghadapi ujian tersebut. Nah itu juga adalah sebagian daripada barokahnya kita rajin berdoa. Jadi nggak ada ruginya kita doa, ya. Tetap nggak ada istilah sia-sia kita berdoa. Ada sisi positifnya. Walaupun kita tidak menyadari, pasti ada sisi positifnya kita rajin berdoa. Ini kisah nyata. Kakak ipar saya, ya, itu kan keluarga besarnya Abah Nunung Jambrong. Ya, kalau di Bandar Lampung sih, di Garuntang termasuk orang terkenal lah. Termasuk orang yang disegani lah keluarga beliau. Keluarga Nunung Jambrong. Ya alhamdulillah, keluarga yang taat ibadah gitu. Ya Nunung Jambrongnya punya pesantren di Garuntang. Pesantren yatim piatu gratis, santrinya tuh kasih makan, ya pokoknya gratis. Kak ipar ini ya setiap sholat tuh ya berdoa gitu. Ya keluarganya keluarga orang mengerti juga gitu kan. Nah itu ketabrak mobil, kakinya itu kelindes kegiling mobil, sampai bukan kakinya, pahanya kelindes mobil. Itu gambar ban itu masih ada sampai sekarang, gambar ban di pahanya. Tapi nggak apa-apa, ya cuman memer aja waktu ketabraknya di rumah sakit itu. Tapi ya nggak sampai diamputasi, ya sekarang sembuh, jalannya udah normal lagi. Padahal kegiling, ya gimana nggak kegiling gitu kan? Ya nggak bisa kita bohong, orang di situnya ada gambar ban di pahanya, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin ini berkah daripada doa orang tuanya gitu kan, doa kakeknya. Ya karena Abah Nunung Jambrong orang yang luar biasa. Ya pesantren santrinya digratiskan. Ya barokah daripada orang tuanya, ya anaknya alhamdulillah. Ya sekarang biasa lagi gitu. Padahal orang semua udah amputasi tuh. Namanya udah kegiling mobil, waduh udah susah. Ada tulang-tulangnya pasti hancur kan.
Tapi ini alhamdulillah. Ya, enggak kesangkal putung, enggak. Jadi begitu ketabrak tuh bengkak ya. Ada gambar ban. Tapi ya diobatin sembuh. Sekarang ya jalannya nggak kenapa-napa. Normal lagi. Ya makanya kita itu jangan pernah berhenti, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ke depan kita nggak tahu ya, musibah kita nggak tahu. Allah mentakdirkan apa ke depannya, nguji apa sama kita ke depannya, kita nggak tahu. Kalau kita rajin berdoa, insya Allah dikasih sabar. Setidaknya kita dikasih sabar. Minimal dikasih sabar, maksimalnya musibah yang sudah Allah tentukan tersebut itu jadi ringan bagi kita. Jadi takdir itu ada dua, ya. Ada kodok bahasanya kodok, kalau bahasa kitanya takdir. Ketentuan Allah tuh ada dua. Ada mubrom, ada mu'alaq. Kalau mubrom tuh udah paten, nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau mu'alaq masih dihubungkan dengan pekerjaan kita. Mu'alaqun dicantelkan, dihubungkan. Jadi masih ada hubungan dengan pekerjaan kita, tergantung pekerjaan kita. Ya, kode mu'alaq ya seperti tadi tuh. Kode mubromnya ketabrak mobil, itu nggak akan pernah bisa berubah kalau ketabrak mobil. Kalau mu'alaqnya ringan dan beratnya, itu mu'alaqnya. Kalau rajin berdoa akan ringan, kalau nggak rajin berdoa akan berat gitu. Begitu juga rizki sudah ditentukan oleh Allah. Ya, rizki sudah ditentukan, porsinya juga sudah ditentukan. Cuman kalau kita rajin berdoa, mohon diberikan rizki yang manfaat, barokah. Ya, terus kita rajin berdoa, rizki itu tetap segitu. Tapi kalau rajin berdoa, rizki yang segitu itu jadi lebih banyak manfaatnya gitu, lebih barokah gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Banyakin berdoa. Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka. Ya. Ayo, minta kepada Allah, semakin banyak meminta, maka akan semakin banyak kesempatan kita untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dijabah satu-satunya kan gitu. Kalau banyak mah, semakin banyak mah. Rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak akan disia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan harapan kita. Jangan berharap kepada manusia, karena ketika kita berharap kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi. Tapi tetap fi waqtin yurid, di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Kalau kita mah berdoa itu pengen langsung dijabah, tapi Allah mengetahui situasi dan kondisi. Kapan waktunya ijabah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Porsinya semana yang pantas untuk kita. Ya, karena ya kita itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan porsi lah. Kalau kita usaha penghasilan misalnya 100.000, mohon minta kepada Allah supaya dinaikkan, supaya digampangkan rizki, supaya ditingkatkan. Ya minta kita supaya gajinya sehari bukan 100 tapi 100.000, wajar lah. Ini mah kita penghasilan sehari 100.000, pengen dapat gaji sehari 1 juta, yang gak masuk akal kan itu. Yang pasti apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah porsinya pas, sesuai dengan kebutuhan, dan itu yang terbaik. Seorang anak misalnya minta duit sama orang tua 1 juta. Anak kecil, anak SD kelas 1 minta duit 1 juta. Dikasih nggak sama orang tua? Nggak kan? Kenapa nggak dikasih? Bukannya nggak diijabah tuh, bukan.
Lah uang 1 juta untuk apa anak kecil? Orang keperluannya aja dia paling gak untuk jajan 5.000 paling. Ya. Anak MTS, anak SMP minta motor, belum tentu diijabah sama orang tua. Pak minta motor, ya belum tentu diijabah, belum tentu dikasih. Bukan berarti orang tua nggak mampu tuh beliin motor, tapi orang tua ngelihat nih kalau si anak dikasih motor nih, waduh rusak nih, ya nanti dia akan ngelayap kemana-mana nih. Malah nggak bener nanti sekolahnya, nggak dikasih. Jadi nggak dikasih itu apa? Tujuannya adalah supaya si anak tuh nggak kabur-kaburan gitu. Ini logika yang sederhana. Kita bukan berarti menyamakan Allah dengan seorang bapak, bukan. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ketika kita berdoa, oh mungkin doa kita itu terlalu berlebihan, ya kan? Atau doa kita tuh belum pantas untuk kita, ya belum pantas. Untuk diijabah tuh belum pantas. Kayak anak kecil minta uang 1 juta, ya belum pantas. Anak SMP yang kelihatan gerak-geriknya bakal nakal nih dikasih motor, agak hancur dah. Ya mungkin doa kita belum diijabah, permintaan kita belum diijabah, itu mungkin itu yang terbaik bagi kita. Kalau diijabah nanti takutnya kita jauh dari Allah, bahkan kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Bisa jadi itu. Jadi harus selalu husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatid du'a wallahu a'lam bishawab.